Bab 3361. Kepingan-kepingan itu, bercampur dengan gelombang magis dan uap panas, menyapu ke segala arah bagaikan gelombang magma yang melonjak. Para penjaga penjara yang tersapu oleh gelombang itu awalnya terbakar baju besi mereka. Kemudian, daging dan darah mereka dimasak. Kemudian, mereka terkoyak dari tulang-tulang mereka oleh ledakan itu. Pada akhirnya, bahkan tulang-tulang mereka pun terbakar menjadi abu. Seluruh proses itu hanya berlangsung setengah detik. Yang lebih menyedihkan lagi adalah para penjaga penjara iblis yang berdiri agak jauh. Mereka tidak langsung terbunuh oleh gelombang magma, tetapi baju besi mereka telah meleleh dan menyatu dengan daging dan darah mereka. Meskipun tubuh para iblis itu sangat kuat, mereka tidak dapat menahan rasa sakit yang luar biasa dan menjerit dengan sedih. Dalam sekejap, sebuah lubang raksasa yang mengejutkan muncul di tengah formasi pertempuran Hell Exterminator yang rapi. Ribuan Hell Exterminator terkoyak dan terbunuh. Hancurnya meriam penghancur neraka juga merupakan pukulan besar bagi moral mereka. Bendera pembasmi neraka berguncang hebat akibat ledakan itu. Semua iblis ketakutan setengah mati. Mereka memandang Blackjack yang terbang semakin tinggi tak jauh dari sana, seolah-olah mereka sedang melihat dewa yang mengagumkan. Para penyihir klan penghancur neraka, khususnya, segera ditaklukkan oleh kepahlawanan Blackjack. Di sektor setan darah, yang kuat dihormati. Klan dan garis keturunan tidak penting. Bahkan para pahlawan musuh akan dihormati atau bahkan disembah jika mereka melakukan keajaiban. Wah, wah, wah. Peluit bernada tinggi terdengar dari belakang tim. Itu adalah sinyal untuk mundur secepatnya. Memang benar, meski tidak banyak prajurit yang terbunuh, moral para prajurit telah mencapai titik terendah. Jika pertempuran terus berlanjut, itu hanya akan menguras kekuatan kedua belah pihak. Lord Cooper sangat ambisius. Tujuannya adalah menyatukan seluruh dunia sihir. Sedangkan untuk suku-suku di sektor setan darah, ia berencana untuk menaklukkan mereka alih-alih menghancurkan mereka. Tentu saja, ia tidak akan berperang tanpa tujuan yang akan merugikan kedua belah pihak. Meskipun moral pasukan koalisi dari 6 spesies meningkat pesat, itu hanya momen melegakan bagi mereka. Mereka telah menderita banyak korban sejak awal. Selain itu, mereka telah mengirimkan banyak komando dengan rencana mereka sendiri. Oleh karena itu, mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengejar musuh. Pertemuan singkat dan brutal itu telah berakhir untuk saat ini. Kedua pihak mundur ke susunan teleportasi yang berdekatan, menjilati luka mereka, dan berkumpul kembali untuk hari berikutnya. Tentu saja, Blackjack dan haremnya, dikelilingi oleh iblis yang tak terhitung jumlahnya sebagai pahlawan dan prajurit, tiba di pangkalan pasukan koalisi. Blackjack memang punya banyak teman lama di sektor setan darah. Selain itu, penampilannya barusan telah membuatnya mendapatkan kepercayaan semua spesies di dunia iblis. Tidak masalah apakah itu pesta penyambutan atau perayaan. Tak lama kemudian, Blackjack mengobrol dengan para pemimpin 6 klan iblis utama di pesta perjamuan. Setidaknya di permukaan, pihak lain dengan senang hati menerima dukungannya. Para pria memanggilnya saudara dan para wanita mengedipkan mata padanya. Suasananya cukup harmonis. Yang lebih tidak dapat dipercaya adalah bahwa Blackjack merangkak ke tenda Ratu Medusa setelah pesta. Tak lama kemudian, napas Teresa yang familiar namun asing bergema di dalam tenda. Teresa menyaksikan semuanya dengan dingin. Entah mengapa, dia malah makin waspada dan muak dengan apa yang dilakukan Blackjack. Dia pun tidak tahu apa yang salah dengan dirinya. Sejujurnya, metode Blackjack dalam menghancurkan Hell Destroyer Cannon bisa disebut sangat dahsyat. Bahkan jika Teresa kembali ke tubuh lamanya, dia tidak akan sehalus dan senyaman dia. Lagi pula, dia tidak menggertak. Itu memang perlu. Ini adalah dunia iblis. Semua iblis adalah makhluk yang kejam dan tak kenal ampun yang bisa membunuh tanpa menumpahkan darah. Mereka pasti akan bersikap bermusuhan terhadap orang luar seperti mereka. Jika mereka tiba-tiba muncul dan mengatakan bahwa mereka akan memperkuat ras iblis, mereka pasti akan curiga. Akan sangat masuk akal jika mereka terbunuh dalam satu serangan. Namun, ketika pasukan koalisi dari 6 spesies berada dalam momen paling kritis, Blackjack telah menghancurkan meriam di depan semua orang dan menjadi pahlawan yang membalikkan keadaan. Situasinya tiba-tiba berbeda. Saat ini, Blackjack memiliki hubungan baik dengan moral pasukan koalisi. Siapapun yang mencoba membunuhnya akan memberikan pukulan telak bagi moral pasukan koalisi. Untuk saat ini, mereka seharusnya aman. Setidaknya tidak ada yang berani menyerang mereka secara terbuka. Blackjack berani dan cerdas. Namun Teresa tetap tidak menyukainya. Teresa tidak tahu apakah itu prasangkanya atau bahkan, kecemburuan. Namun setelah dipikir-pikir lagi, terutama saat dia membandingkan Blackjack dengan Master Yao, dia tetap merasa bahwa kedua pahlawan itu berbeda. Meskipun Master Yao sering kali masuk jauh ke dalam garis pertahanan musuh dan mencoba membalikkan keadaan sendiri, dia tidak akan pernah memanipulasi orang lain. Paling-paling, dia akan mencoba memengaruhi orang lain dengan tindakannya dan ucapannya yang sangat kekanak-kanakan seperti anak SMA. Namun Blackjack, hanya menganggap semua orang di kedua sisi sebagai boneka dan bonekanya. Ribuan orang telah terbunuh di medan perang yang berdarah. Itu hanyalah panggung baginya untuk memberikan kontribusi. Aku tidak akan pernah menjadi bonekamu, dan aku juga tidak akan membiarkan Putri Summer dan saudara-saudariku di haremmu menjadi bonekamu selamanya. Teresa berpikir dalam hati. Dia meninggalkan pesta itu dan pergi ke kamp medis yang dihiasi bendera ular. Setelah pertempuran sengit itu, para korban luka bergelimpangan di tanah. Para dokter klan Medusa merawat para korban luka dengan berbagai cara yang aneh dan bahkan mengerikan. Tanah dipenuhi darah, perban, dan anggota tubuh yang patah. Udara dipenuhi bau darah dan tanaman obat yang menyengat, dan teriakan terus bergema tanpa henti.
Teresa mendesah. Sambil menahan rasa tidak nyamannya, dia pergi ke tenda haremnya. Bunga kemenangan harus disiram dengan darah. Serangan harem Legion yang tak terhentikan menarik perhatian Hell Destroyer Legion, yang memungkinkan Blackjack mendekat dengan tenang dari kubah dan menyelam ke bawah. Mustahil bagi kelompok harem untuk tidak terluka dalam proses itu. Natasha, kapten tentara bayaran wanita, terluka paling parah. Gadis jangkung, sehat, dan suka bertempur, yang memiliki darah orang barbar utara, sama sekali tidak peduli dengan hidupnya sendiri. Gaya bertarungnya adalah mengayunkan kapak raksasa dan palu perangnya dan melemparkan dirinya ke bagian terpadat musuh berkali-kali sebelum dia menyapu medan perang. Dalam pertempuran itu, dia telah merenggut nyawa puluhan pelarian penjara. Namun, ada puluhan luka di tubuhnya, baik besar maupun kecil. Luka terdalam telah memotong tulang belikat kirinya dan hampir memotong jantungnya. Meskipun Vela telah memberkati dan menyembuhkannya, luka-lukanya sebagian besar telah sembuh dan tulang-tulangnya telah disambung kembali. Namun, kekuatan sihir dan darah yang hilang tidak dapat segera diisi ulang. Tubuhnya ditutupi perban berlumuran darah. Wajahnya yang tadinya merah dan montok kini pucat dan kering, seperti mumi yang baru saja dikeluarkan dari peti mati. Bab 3362. Kakak Natasha, hati Teresa seolah-olah telah dicubit oleh cakar iblis yang tak kasat mata. Meskipun dia tidak begitu akrab dengan Natasha, kapten resimen pembantu, seperti Putri Summer. Akan tetapi, kepribadiannya yang lugas dan seni bela dirinya yang lugas telah meninggalkan kesan yang mendalam padanya. Natasha dan Hela, yang satu sipil dan yang satu militer, adalah pemimpin kelompok harem dan pepohonan yang melindungi para suster. Tetapi saat ini, Natasha, pohon yang tampaknya selalu menang, telah menjadi seperti ini. Teresa merasa kasihan padanya dari lubuk hatinya, Natasha berhasil membuka matanya yang bengkak. Ia menyeringai, bibirnya bergetar. Putri Summer telah menjaganya. Ia mencondongkan tubuhnya dan mendengarkan dengan saksama, sebelum menyampaikan pesannya kepada Teresa. Suster Natasha bertanya apakah kamu takut atau tidak saat pertama kali melangkah ke medan perang sungguhan. Jangan takut, tidak apa-apa. Di bawah kepemimpinan Lord Blackjack, kita pasti akan memenangkan setiap pertempuran. Musuhlah yang harus kita takuti. Saya tidak takut. Sambil menggigit bibirnya, Teresa menggelengkan kepalanya dengan kuat. Sambil melihat perban di tubuh Natasha, dia berkata, aku hanya khawatir dengan suster Natasha. Apakah lukamu serius? Tidak masalah. Putri Summer mendengarkan dengan saksama dan melanjutkan ceritanya. Itu hanya luka kecil. Tidak masalah. Suster Natasha sudah terbiasa dengan itu. Dulu, dia pernah mengalami luka yang lebih serius di medan perang. Dengan restu dan teknik penyembuhan, dia akan pulih dengan cepat. Yang terpenting adalah karir Master Blackjack. Bagi Master Blackjack, tidak masalah seberapa serius cederanya. Blackjack, Blackjack, Blackjack lagi. Teresa merasa hampir 10 botol rempah-rempah dan obat-obatan telah terjatuh. Tidak ada yang tahu bagaimana perasaannya. Dia sangat jelas bahwa apa yang disebut teknik, berkah, dan penyembuhan tidaklah maha kuasa. Meskipun teknik-teknik itu dapat membantu seseorang pulih dalam waktu singkat, teknik-teknik itu hanya dapat melakukannya dengan mengorbankan vitalitas mereka. Selain itu, semakin cepat mereka pulih, semakin banyak vitalitas yang akan mereka konsumsi. Natasha, sebagai kapten kelompok tentara bayaran, pasti berusaha sekuat tenaga untuk pulih dalam waktu 1 malam. Jika demikian, vitalitas yang akan dikonsumsinya akan sangat besar. Dia menganggap dirinya sebagai obor menyala yang akan menerangi jalan Blackjack bahkan jika jalannya terbakar menjadi abu. Apakah itu sepadan? Tapi Lord Blackjack tidak datang menemuimu. Kau juga. Melihat ke arah saudara-saudaranya yang terluka, Teresa akhirnya berkata, kalian tidak tahu apa yang dilakukan Blackjack. Kami tahu itu. Atas nama saudara perempuannya, Putri Summer berkata dengan tenang, Tuan Blackjack sedang bernegosiasi dengan Ratu Medusa. Kerja sama. Teresa mencibir. Kau tahu di mana mereka bernegosiasi? Saya bersedia. Putri Summer menjawab, di ranjang Ratu Medusa. Hah, tercengang. Teresa tergagap, kau tahu. Tentu saja saya mendukungnya. Putri Summer tersenyum. Dengan karisma Lord Blackjack, tidak ada gadis di dunia ini yang bisa menolaknya. Tidak mengherankan jika Ratu Medusa ditaklukkan olehnya. Selain itu, kita semua sendirian. Kita harus mencari sekutu yang dapat dipercaya saat kita masuk jauh ke dunia iblis. Ras Medusa adalah salah satu dari 6 suku di sektor setan darah, tetapi mereka terkenal karena keterampilan medis dan keterampilan modifikasi mereka. Mereka tidak memiliki kemampuan tempur yang brutal dan merupakan pelengkap yang sempurna bagi kita. Mereka adalah sekutu yang paling cocok untuk kita. Oleh karena itu, wajar saja jika Lord Blackjack dan Ratu Medusa berpura-pura patuh. Kenapa kau begitu repot, Teresa? Pikiran Teresa kosong sama sekali. Dia tidak tahu harus berkata apa. Dia menatap Putri Summer dan kemudian Natasha, yang telah dimumikan. Dia berkata dengan tidak percaya, kakak Natasha, kau telah melakukan begitu banyak hal untuk Blackjack dan hampir dipotong-potong oleh musuh. Saat ini, kau bahkan belum pulih dari luka-lukamu, dan Blackjack telah tidur dengan wanita lain. Apa kau benar-benar tidak terpengaruh sama sekali? Mata Natasha meredup. Lalu, dia menyunggingkan senyum yang begitu damai hingga nyaris tampak bodoh. Bibirnya bergerak beberapa kali. Putri Summer tersenyum. Suster Natasha berkata bahwa dia sama sekali tidak tampan karena bertahun-tahun bertempur. Dia tidak lagi memenuhi syarat untuk disukai oleh Blackjack. Jika Ratu Medusa dapat memuaskan Blackjack menggantikannya, itu akan menjadi hal yang paling membahagiakan baginya. Teresa, kenapa kamu begitu bersemangat? Apakah kamu cemburu pada Ratu Medusa? Jangan seperti itu. Kau harus terbiasa dengan itu.
Kau bukanlah wanita pertama Lord Blackjack, dan kau tidak akan pernah menjadi yang terakhir. Seorang pahlawan yang tak tertandingi seperti Lord Blackjack tentu akan memiliki banyak wanita di sekitarnya. Ia seperti matahari. Bagaimana ia bisa membiarkan bunga tertentu memonopoli semua sinar matahari? Sudah merupakan berkah yang luar biasa bahwa kita dapat berbagi sinar matahari. Perkataannya membuat semua saudari tertawa. Ternyata, dilihat dari senyum mereka yang damai dan ceria, mereka sama sekali tidak cemburu meski tahu Blackjack sedang bercinta dengan Ratu Medusa. Tetapi senyumnya membuat Teresa bergidik. Dia benar-benar ingin mencengkeram kerah gadis-gadis itu dan mengguncang mereka sekuat tenaga. Dia bertanya dengan kejam, apakah kalian masih manusia? Apakah kalian benar-benar bukan mesin yang memakai kulit manusia? Apakah kalian masih memiliki emosi yang seharusnya dimiliki manusia normal? Namun, setelah melotot cukup lama, dia tidak bertanya apapun pada akhirnya. Sebaliknya, dia mengangkat tirai dan bergegas keluar. Dalam keadaan gelisah, Teresa berkeliaran di kamp medis klan Medusa. Ketika melihat para iblis berwajah hijau, bertaring tajam, dan bahkan berbentuk aneh di sekitarnya, yang berteriak, mengumpat, atau bahkan menangis, dia merasa bahwa mereka lebih mirip daging dan darah hidup daripada harem Blackjack. Putri Summer bergegas menyusulnya. Suster Teresa, apa yang terjadi padamu? Kecurigaan tergambar jelas di wajah Putri Summer. Apakah ada yang salah? Apakah kamu mengalami syok di medan perang? Kamu sangat emosional. Teresa punya banyak hal untuk dikatakan. Tetapi dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Putri Summer. Dia merasa marah dan ingin membangunkan Putri Summer dan saudara-saudaranya yang lain, tetapi dia tidak tahu harus mulai dari mana. Kemarahan di hatinya tampaknya telah berubah menjadi batu-batu es tajam yang melilit-lilit perutnya. Perutku sakit. Itu bukan ilusi, tapi rasa sakit yang luar biasa. Keringat dingin muncul di dahi Teresa. Dia memegang perutnya dan berjongkok, tetapi dia bahkan tidak bisa melakukan itu. Dia hanya duduk di tanah tanpa peduli dengan penampilannya dan mengusap perutnya dengan keras. Dia merasa pantatnya basah. Sial, itu adalah perasaan yang belum pernah dia alami sebelumnya. Apa yang sedang terjadi? Apakah dia baru saja mengalami luka dalam di medan perang? Putri Summer awalnya terkejut. Kemudian dia melihat ada kemerahan yang perlahan menyebar di rok Teresa. Dia tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi. Teresa, tidak heran kamu dalam suasana hati yang buruk. Kamu dikutuk oleh iblis. Bab 3363. Kutukan dari iblis. Mata Teresa terbuka lebar. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kemudian, dia melihat bercak darah di celananya. Rasa sakit di perutnya menjalar seperti mata air dingin. Mata Teresa semakin terbelalak, seolah dia baru saja memikirkan sesuatu yang tidak pernah terpikirkan olehnya, atau lebih tepatnya, tidak pernah ingin dipikirkannya. Tentu saja, bukan iblis yang sebenarnya mengutuk kita. Tunggu, mungkin iblis mengutuk kita para wanita. Omong-omong. Melihat Teresa tidak yakin apa yang harus dilakukan, Putri Summer mengerutkan bibirnya dan terkekeh. Itu menjelaskan banyak hal. Sekarang aku tahu mengapa Teresa begitu cemas. Awalnya, kupikir kau takut dengan medan perang yang brutal atau meriam penghancur penjara. Namun, ternyata itu kutukan iblis. Aku sangat lega. Tunggu sebentar, Teresa. Dilihat dari penampilanmu, ini bukan pertama kalinya kau dikutuk oleh iblis, kan? Teresa terdiam. Dia hanya bisa melebarkan matanya yang indah, menggembungkan pipinya, dan sedikit membuka mulut kecilnya yang seperti ceri, sambil mengucapkan bisikan-bisikan yang tidak berarti. Wajahnya semakin memerah. Kemerahan menyebar dari lehernya yang ramping ke tubuhnya yang menggigil. Aku. Teresa ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Dia tidak tahu apakah harus menutupi wajahnya atau mengulurkan tangannya ke Putri Summer. Aku tidak ingin hidup lagi. Mengapa hal seperti ini terjadi padaku? Ya Tuhan. Putri Summer bergegas memeluknya dan menghiburnya dengan suara pelan. Gadis bodoh. Setiap wanita harus mengalami kutukan iblis. Ini bukan hanya tentangmu. Lagi pula, hari pertama adalah yang paling menyakitkan. Bertahanlah sebentar. Sisanya akan lebih mudah. Kau tidak mengerti, Suster Summer. Kau tidak mengerti. Aku benar-benar ingin mati. Teresa membenamkan kepalanya di dada lembut Putri Summer. Perasaan yang luar biasa itu tidak cukup untuk membebaskannya dari rasa malu dan marah yang luar biasa. Tubuhnya kram, dan dia bergumam, ini bukan tentang rasa sakit. Aduh, sakit. Kenapa begitu menyakitkan? Aku tidak tahan lagi. Hicks. Aku tidak ingin menjadi wanita. Aku benar-benar tidak ingin menjadi wanita lagi. Gadis bodoh, sungguh kata-kata anak kecil. Apa kau pikir kau bisa berhenti menjadi wanita hanya karena kau menginginkannya? Melihat pendekar pedang iblis perempuan yang tak kenal takut dan penuh misteri saat berhadapan dengan babi tombak iblis berubah menjadi sosok yang menangis, Putri Summer merasa kasihan padanya. Ia memeluk Teresa lebih erat dan menghiburnya dengan lembut, jangan takut. Saudari Summer akan selalu berada di sisimu. Mari kita hadapi kutukan iblis bersama-sama, ya. Sama seperti saat kita berjuang berdampingan melawan babi tombak iblis. Teresa mengangkat kepalanya dan menatap Putri Summer dengan matanya yang berair. Putri Summer tersenyum. Tiba-tiba, dia mencium kening Teresa bagai kilat. Kita adalah saudara perempuan terbaik. Kita sepakat untuk berjuang berdampingan, bukan? Teresa tercengang, seakan-akan tersambar petir. Putri Summer tersenyum. Ayo. Dia tiba-tiba berdiri dan memeluk Teresa dengan erat bak seorang putri. Terkejut, Teresa tergagap, kemana kau akan membawaku? Kembalilah ke tenda medis dan mintalah semua orang untuk membantumu. Teresa kecil kita akan menjadi wanita sejati saat dia dikutuk oleh iblis untuk pertama kalinya. Tuhan,
Tolong sambaran petir kepadaku. Kepala Teresa kosong. Jiwanya seakan telah diserap oleh pusaran rasa sakit di perutnya. Dia berada di bawah kekuasaan Putri Summer seperti boneka. Putri Summer menggendong Teresa kembali ke tendanya. Lalu, dia berbisik kepada Natasha, Hela, Vera, KR, dan yang lainnya. Tiba-tiba, tawa kencang meledak di dalam dan luar tenda medis. Itu menjelaskan banyak hal. Kami pikir kamu takut dengan medan perang yang berdarah dan khawatir kamu mungkin trauma. Jadi, itulah yang terjadi. Tidak apa-apa, tidak perlu disebutkan. Itu akan berlalu. Hera tersenyum. Tidak heran kau begitu menentang kedekatan dengan Lord Blackjack. Kau dulu masih gadis kecil. Untungnya, kami tidak gegabah. Benar sekali, Teresa. Wajar saja jika seseorang dikutuk oleh iblis. Meskipun kutukan itu mungkin sudah terlambat bagi seseorang seusiamu, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Untung saja kau ada di sini. Vera tersenyum. Ayo, aku akan meredakan rasa sakitmu dengan mantra pemberkatan dan merebus beberapa ramuan herbal untukmu. Kau akan baik-baik saja setelah hari ini. Di dunia sihir, ada terlalu banyak spesies sehingga seorang wanita dari spesies yang berbeda tidak akan dikutuk oleh iblis untuk pertama kalinya. Misalnya, para elf dapat hidup selama ratusan tahun. Tentu saja, mereka tidak dapat dikutuk oleh iblis saat mereka remaja. Oleh karena itu, meskipun Teresa tidak tampak seperti gadis berusia 13 tahun, saudara-saudaranya tidak curiga apapun. Perivera membaringkan Teresa di tempat tidur dan memegang bola cahaya hangat di tangannya. Dia mengusap bola cahaya itu dengan hati-hati dan mendorongnya ke perut Teresa. Sinar matahari yang hangat mengalir perlahan di antara pembuluh darah dan sarafnya. Meskipun rasa sakitnya belum sepenuhnya hilang, rasa sakit yang menyiksa itu sudah berkurang. Dia hampir tidak bisa menggertakkan giginya. Kemudian dia menawarinya jus herbal yang manis dan kental. Mungkin hanya imajinasinya, tetapi setelah menyesapnya, Teresa merasakan tubuhnya jauh lebih hangat. Tetapi ketika dia memikirkan apa yang tengah terjadi padanya saat ini, dia mulai gemetar tak terkendali dari lubuk hatinya. Noda merah menyilaukan di roknya seakan membakar hatinya bagai api neraka. Teresa, lepas celana dan pakaian dalammu. Haruskah aku mencucinya untukmu? Putri Summer berkata, sebaiknya kamu menjauhi air dingin selama beberapa hari ke depan. Terima kasih, Suster Summer. Kepala Teresa hampir tertunduk hingga ke ujung jari kakinya. Suaranya lebih tipis dari suara nyamuk. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan menyalakan kembali api di wajah dan lehernya. Dia tergagap, tapi apa yang harus kukenakan? Aku masih di sini. Aku masih. Saya tahu kamu masih disiksa oleh iblis. Iblis berusaha memasukkan kekuatan jahatnya ke dalam tubuhmu, dan tubuhmu melawan iblis. Darah mengalir seperti sungai. Putri Summer berkata, kamu harus menggunakan ini dalam beberapa hari ke depan. Datanglah ke tempat rahasia ini. Aku akan mengajarimu cara menggunakannya. Dengan baik, Teresa tercengang dan terengah-engah. 10.000 lonceng seakan berdenting di dalam kepalanya. Apa ini? Ini adalah tas penyegel setan. Putri Summer menjelaskan, kita akan menggunakannya untuk menampung darah dan jiwa iblis yang kotor sehingga benda-benda yang kotor dan bau tidak akan merusak dunia suci. Ini benar-benar baru. Sisa-sisa dan jiwa iblis tidak disegel di dalamnya. Namun, kamu harus belajar cara membongkar dan memurnikannya sendiri. Pastikan semua iblis di dalamnya dibersihkan sebelum kamu menggunakannya lagi. Sini, biar aku yang mengajarimu. Bab 3364. Teresa menarik napas dalam-dalam. Dia merasa perlu menenangkan diri atau dia akan menjadi gila. Untungnya, dia pernah melihatnya sebelumnya. Dia tidak asing dengan benda-benda yang digunakan oleh teman wanitanya di alam semesta Pangu. Namun, tidak ada sayap kecil. Teresa berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan tangannya yang gemetar. Dia mengambil Devil Sealing Bag dan menimbangnya di tangannya, hanya untuk menemukan bahwa itu adalah tas panjang, gemuk dan tampak terisi pasir halus. Tas itu lebih tebal, lebih berat, dan lebih kasar daripada produk serupa di alam semesta Pangu. Selain itu, tidak ada tempat untuk menempelkannya. Tas itu diikat dengan beberapa karet gelang yang tampak seperti kain cawat. Tidak heran tas itu diberi nama, Devil Sealing Bag. Apa katamu? Putri Summer tercengang sejenak. Tidak ada apa-apa. Teresa tersipu lagi. Dia tidak tahu bagaimana menggunakan struktur seperti itu. Agar tidak mempermalukan dirinya sendiri dalam beberapa hari ke depan, dia harus bertanya, Kakak Summer, bagaimana aku harus menggunakannya? Begini, ikat ke tubuhmu. Ini adalah saraf paling rapuh di tubuh binatang buas. Kau perlu mengolahnya dalam waktu lama sebelum bisa mendapatkannya. Saraf ini sangat elastis dan bisa diperbaiki setelah kau mengikatnya. Saraf ini juga tidak akan memengaruhi latihan dan pertarunganmu. Putri Summer menunjuk dirinya sendiri dan melanjutkan. Mengenakannya tidaklah sulit. Kuncinya adalah membongkar dan memurnikannya. Mereka akan dibongkar dan dibersihkan. Teresa berasal dari dunia di mana industri sipil sangat berkembang. Mungkin di kampung halamannya, kesehatan para wanita tidak begitu baik. Namun, saat itu, dia masih muda dan tidak tahu tentang hal-hal seperti itu. Liuli juga tidak pernah menceritakannya kepadanya. Ketika seseorang mencapai usia pencerahan, mereka akan tiba di sebuah kapal antariksa. Lingkungan dasar dan produk sanitasi kapal antariksa milik Federasi dan Imperium terjamin. Barang-barang seperti itu selalu dibuang setelah habis digunakan. Tentu saja, itu harus dibongkar. Sisa-sisa iblis tidak boleh dibiarkan berfermentasi di dalamnya. Putri Summer memainkan tas di tangannya dan berkata, lihat, ada lubang kecil di sini. Jika kamu merobeknya, kamu akan bisa menuangkan semua isi di dalamnya.
Dia menemukan sebuah nampan dan menuangkan sekumpulan bubuk kuning cerah yang tampak seperti pasir dari saku penyegel iblis. Apa ini? Rasa ingin tahu Teresa mengalahkan rasa sakit di perutnya. Ini adalah tanaman khusus dari hutan peri yang bernama Dry Blood Vine. Putri Summer berkata, konon katanya, tanaman rambat darah kering adalah tanaman yang memiliki kecerdasan. Tanaman rambatnya seperti tentakel binatang iblis, yang dapat melilit mangsanya dengan erat dan menghisap darahnya. Setelah para elf memetik pohon anggur darah kering dan membakarnya menjadi abu, mereka menggilingnya dengan bahan-bahan ajaib khusus dan mengubahnya menjadi abu pohon anggur darah. Itu adalah bahan terbaik untuk menyerap darah iblis dan jiwa iblis. Di benua Jadeite, bahan untuk membuat tas penyegel iblis dibagi menjadi 3 tingkatan, tinggi, sedang, dan rendah. Wanita biasa sering menggunakan abu kayu, yang juga dapat digunakan untuk menghisap darah, tetapi efeknya tidak terlalu bagus. Daya isapnya sangat besar, dan akan memengaruhi kultivasi dan pertarungan. Bahan ini juga mudah bocor dan menodai lingkungan suci. Bahan ini dianggap bermutu rendah, dan kami tidak suka menggunakannya kecuali benar-benar diperlukan. Lalu, ada Bloody Vine Ash. Bangsawan biasa dan prajurit wanita yang membutuhkan pertempuran akan menggunakannya. Itu adalah barang yang sangat berharga. Kecuali hutan tertentu, hanya sedikit tempat yang bisa memanennya. Bahkan lebih mustahil bagi sektor Blood Demon untuk menemukan bahan bakunya. Karena itu hanya bisa didaur ulang. Teresa mengangguk dan menarik napas. Bagaimana dengan yang terbaik? Abu vampir bermutu tinggi. Konon, abu vampir dapat menyerap dan mengunci sejumlah besar darah iblis. Putri Summer membuka tangannya dan berkata, namun, tidak mudah untuk memburu vampir. Hanya sedikit orang yang akan mencari dan membunuh vampir karena alasan seperti itu. Oleh karena itu, tas penyegel iblis bermutu tinggi sulit ditemukan. Aku belum pernah melihatnya bahkan di istana, kerajaan elang. Aku hanya membaca legenda tentangnya di buku kuno. Aku benar-benar ingin mencoba tas penyegel iblis bermutu tinggi. Tidak apa-apa, Teresa berkata, akan ada hari ketika aku pasti akan membiarkanmu merasakan sesuatu yang bahkan lebih baik dari kualitas terbaik. Perasaan dari tas penyegel iblis kualitas terbaik setipis sayap jangkrik, alami, dan halus seperti sutra. Apa yang kamu gumamkan? Tidak ada. Silakan lanjutkan. Dengar baik-baik, hal semacam ini biasanya dilakukan sendiri. Aku bisa membantumu sekali atau 2 kali, tetapi aku tidak bisa membantumu selamanya. Putri Summer berkata, setelah kamu memisahkan abu Blood Vine dari tas penyegel iblis, kamu dapat mencuci dan mengeringkan tas itu dengan air bersih dan minyak. Sedangkan untuk abu Blood Vine, kamu harus menambahkan bahan bakar khusus, menyalakannya lagi, dan membakar abunya lagi. Lalu, dalam kondisi tertentu, harus terkena sinar matahari. Jika hujan turun setiap hari, atau kita terkunci di ruang tertutup di mana kita tidak dapat melihat matahari sama sekali, kita dapat melakukan teknik cahaya suci dan memurnikannya dengan cahaya suci, atau kita dapat membakarnya beberapa kali dan membunuh iblis yang telah disegel. Terakhir, masukkan kembali abu Blood Vine ke dalam Demon Sealing Bag. Ini adalah pekerjaan rumit yang membutuhkan banyak kesabaran. Jangan tidak sabar dan berpikir bahwa tidak apa-apa jika bocor sedikit. Demon Sealing Bag perlu digunakan untuk waktu yang lama. Jika Anda bocor sedikit bulan ini dan sedikit bulan depan, maka pada bulan ketiga, tidak akan ada cukup abu Blood Vine di dalam Demon Sealing Bag. Anda mungkin tidak dapat menyegel semua iblis. Aku mengerti. Terima kasih, Suster Summer, kata Teresa malu-malu. Baiklah, kalau begitu aku akan memberikan ini kepadamu. Setelah itu, aku akan bertanya kepada saudara perempuanku apakah mereka punya yang baru. Paling tidak, aku akan memberimu 1 atau 2 yang pengganti. Putri Summer berpikir sejenak dan berkata, untungnya, klan Medusa hanya menyembah iblis ular, bukan ular di antara para setengah orc. Mereka juga punya kaki. Aku berasumsi bahwa mereka juga menggunakan mantel iblis. Meskipun tidak ada Dry Blood Vine di Blood Demon Sector, saya berasumsi bahwa ada bahan serupa. Saya akan bertanya kepada petugas medis di sini nanti dan meminta mereka untuk mencari yang baru untuk saudara perempuan saya. Tas penyegel iblis yang digunakan saudara perempuan saya telah dilepas dan dicuci berkali-kali. Tas itu tidak dapat digunakan lagi. Baru pada saat inilah Teresa teringat. Benar sekali, kau telah diam-diam menanggung kutukan iblis selama petualanganmu bersama Blackjack dan pertempuran hidup mati yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja, Putri Summer tersenyum. Apa yang salah dengan itu? Apakah ada saudara perempuanmu yang dikutuk oleh iblis selama pertempuran sengit hari ini? Tanya Teresa. Ada puluhan saudara perempuan. Pasti ada yang kena kutukan. Lagi pula, setelah bersama dalam waktu yang lama, durasi kutukan itu makin lama makin konsisten. Putri Summer menghitung sejenak. Hari ini, Suster Natasha dan gadis-gadis lainnya harus dikutuk. Apa? Teresa begitu terkejut hingga hampir melompat berdiri. Sambil mengepalkan tangannya, dia berkata dengan tidak percaya, Suster Natasha dikutuk oleh iblis, dan dia masih begitu berani. Blackjack pasti tahu tentang itu. Bagaimana dia bisa tega mengirim Suster Natasha ke medan perang di mana dia berdarah di mana-mana dengan luka yang begitu parah? Bagaimana dia bisa bersenang-senang dengan wanita lain? Tenang, Putri Summer berkata, beginilah sulitnya bagi seorang wanita untuk bepergian. Kami sudah terbiasa dengan hal itu. Saya tidak terbiasa dengan hal itu. Teresa berteriak, aku tidak akan pernah terbiasa dengan hal itu, dan seharusnya aku tidak terbiasa. Putri Summer tersenyum dan menepuk kepala Teresa tanpa suara. Sambil memegang kantong penyegel iblis dan perutnya, Teresa terdiam cukup lama. Kemudian dia tiba-tiba berkata pelan, terlalu sulit menjadi seorang wanita. Ini tidak pahit. Putri Summer berkata, kutukan iblis tidak ada apa-apanya. Banyak penyakit wanita bahkan lebih, lupakan saja.
Kamu masih muda, kamu akan mengetahuinya nanti. Blackjack seharusnya tidak membiarkanmu menderita seperti ini. Teresa berkata, pria-pria bau itu sungguh jahat. Bukankah semua pria seperti ini? Putri Summer berkata, Tuan Blackjack sudah menjadi pendamping pria. Omong kosong, dia sama sekali bukan pria sejati. Teresa menggertakkan giginya. Seorang pria sejati tidak seharusnya membiarkan wanitanya menderita seperti itu. Paling tidak, dia seharusnya berada di sisinya, menghadapinya bersama-sama, menanggungnya, dan berjuang berdampingan. Di sini kita mulai lagi. Anak yang nakal. Putri Summer berkata, ini pertama kalinya kau dikutuk oleh iblis. Tahukah kau apa itu pria sejati? Tentu saja aku. Teresa hendak mengatakan bahwa dia dulunya adalah pria sejati. Namun dia kembali kebingungan saat hendak berbicara. Dia tidak pernah tahu bahwa menjadi seorang wanita begitu menyakitkan. Dia tidak pernah menghadapi, bertahan, atau berjuang berdampingan dengan mereka saat mereka kesakitan. Itu hanya kata-kata indah, bagaikan gelembung sabun. Pada akhirnya, satu-satunya perbedaan antara dia dan Blackjack di masa lalu adalah dia tidak menipu atau memanfaatkan gadis-gadis itu. Semuanya atas dasar suka sama suka. Namun, dia tidak pernah benar-benar peduli dengan gadis-gadis itu. Dia tidak pernah benar-benar mencintai atau melindungi mereka. Dia dan Blackjack setara satu sama lain. Tidak perlu ada yang mencela orang lain. Kamu benar, Teresa bergumam, memang benar aku tidak tahu apa itu pria sejati. Namun, Teresa menundukkan kepalanya. Efek dari mantra pemberkatan itu berangsur-angsur hilang. Rasa sakit di perutnya menjalar lagi, tetapi api di matanya lebih kuat dari sebelumnya. Dia bersumpah bahwa dia akan mengetahui siapa pria sejati di akhir perjalanan. Bab 3365, Upaya Keras Raja Tinju. Pada akhirnya, Teresa mengenakan kantong setan. Dia juga telah berganti ke rok pendek putri musim panas. Dia kembali kepada gadis-gadis itu dengan rasa malu yang tak terhingga. Karena kejadian itu, para saudarinya di kelompok harem memandangnya dengan cara yang berbeda. Bagaimana dia harus mengatakannya? Suasananya tampak lebih harmonis. Banyak saudari yang memegang tangan kecilnya dan menariknya ke samping, sambil diam-diam berbagi pengalaman mereka. Termasuk penyembuh tim, Vera, mereka semua memberitahu Teresa dengan sungguh-sungguh bahwa dia tidak boleh terlalu lelah selama beberapa hari ke depan dan bahwa dia harus lebih memperhatikan kebersihan, atau dia mungkin jatuh sakit. Selama beberapa hari terakhir, iblis di dalam tubuhmu telah melawan kekuatan ilahi. Kamu sangat rapuh saat ini. Jika kamu jatuh sakit, itu tidak akan disembuhkan oleh teknik cahaya suci biasa atau teknik pemberkatan. Kemungkinannya adalah itu akan menjadi penyakit kronis, penyakit yang hanya dialami oleh kita para wanita. Putri Summer terlalu malu untuk memberitahu Teresa hal itu. Tetapi sebagai seorang penyembuh, Vela harus mengatakan sesuatu. Ia bercerita kepada Teresa bahwa, karena ia sudah lama bertualang di dunia luar, mustahil baginya untuk sering mengekspos dan membersihkan bangsal. Ia juga tidak mungkin terlalu memperhatikan kebersihan lingkungan karena ia tidur di rumput dingin dan lumpur sepanjang waktu. Pendek kata, banyak saudarinya di harem yang menderita penyakit serupa. Infeksi kronisnya ringan, tetapi yang serius bahkan lebih parah. Ketika kambuh, mereka sulit tidur di malam hari. Singkatnya, Teresa masih muda. Dia harus berhati-hati. Teresa mengangguk. Ia memikirkan sesuatu dan bertanya, Suster Vera, apakah penyakit disebabkan oleh lingkungan? Mungkinkah Lord Blackjack? Teresa berasal dari era di mana teknologi medis sangat maju. Ia memiliki pemahaman mendalam tentang bakteri dan virus. Dia sangat yakin bahwa akan menjadi suatu keajaiban jika Blackjack, yang memiliki harem besar berisi puluhan orang, tidak jatuh sakit karena dia bermain-main di luar seperti seekor anjing. Vela, di sisi lain, tidak mengerti. Dia bertanya dengan curiga, ini salah kita sendiri. Kita tidak memperhatikan kebersihan. Kekuatan suci di dalam tubuh kita tidak cukup kuat untuk menahan momok iblis. Apa hubungannya dengan Lord Blackjack? Teresa terdiam. Peradaban dunia sihir telah mundur ke titik di mana tidak seorang pun tahu apa itu virus. Para gadis bahkan menganggap Blackjack sebagai dewa. Tidak pernah terlintas dalam pikiran mereka bahwa pahlawan besar di mata mereka adalah sumber virus. Teresa berpikir dalam hati bahwa adalah hal yang baik bahwa Putri Summer tidak berguna dan tidak mencolok di harem. Sudah lama sekali sejak Blackjack terakhir kali memanjakan Putri Summer. Teresa sudah memutuskan, masa lalu bukan urusannya, tetapi sekarang setelah dia ada di sini, dia tidak akan membiarkan Blackjack menyentuh Putri Summer lagi, bahkan jika itu harus mengorbankan nyawanya sendiri. Dia akan membawa Putri Summer keluar dari perapian dan lautan penderitaan. Dia akan membawanya kembali ke dunianya sendiri dan membiarkannya merasakan tas penyegel iblis terbaik sehingga dia bisa menjalani kehidupan gadis normal. Tidak, bukan hanya Putri Summer, Suster Natasha, Peri Vera, wanita naga Hera, Catwoman Kir, dia akan menyelamatkan semua gadis yang telah disiksa tetapi tidak menyadarinya. Jack hitam. Teresa membenci Jack Thunder sampai ke akar-akarnya. Mungkin, bukan Blackjack yang dibencinya, melainkan dirinya di masa lalu. Dulu, meskipun ia tahu bahwa virus dapat menyebarkan penyakit, ia hampir tidak pernah memikirkan hal tersebut saat sedang bersenang-senang dengan teman-teman wanitanya. Mereka awalnya sepasang kekasih, masing-masing mengambil apa yang mereka butuhkan. Ketika dia bangun, dia akan berbalik dan pergi. Dia hanya tidak ingin bertanya tentang kesehatan teman wanitanya. Kadangkala, ketika seorang wanita sedang tidak sehat, misalnya, dikutuk oleh setan, atau ketika dia sakit, yang paling banyak dia lakukan adalah mengerutkan bibirnya dan menoleh untuk mencari wanita berikutnya. Kapan dia pernah memegang secangkir air hangat untuk mereka? Aku benar-benar, bajingan. Teresa bergumam pada dirinya sendiri dengan jengkel.
Satu-satunya hal yang beruntung adalah bahwa ia dan teman wanitanya tidak menderita penyakit menular apapun. Dalam hal ini, ia harus mengucapkan terima kasih kepada. Saat itu sang juara tinju mendisinfeksi saya dan membuat saya sangat menderita, hingga saya mengira dia menyiksa saya karena dia tidak menyukai saya. Teresa teringat sesuatu di masa lalu dan tidak bisa menahan rasa malu. Mungkinkah Raja Tinju benar-benar bermaksud baik padaku dan ingin membantuku dengan masalah kebersihan dan keselamatan? Selama bertahun-tahun ini, aku telah berbuat salah pada Raja Tinju dan mengecewakan usahanya yang sungguh-sungguh. Ya, Raja Tinju sangat baik padaku. Kemudian, dia mengajariku sihir dengan sepenuh hati dan mengajariku semua yang dia tahu. Selain itu, tidak ada konflik sama sekali di antara kami. Mengapa dia menyiksaku tanpa alasan? Aku benar-benar menilai seorang pria dari pikirannya yang sempit. Sekarang setelah kupikir-pikir, Raja Tinju itu sebenarnya tidak buruk. Dia dengan tulus mendisinfeksiku, mengajariku sihir yang kuat, dan membantuku merawat Liuli ketika aku jauh dari kampung halamanku. Sejujurnya, meskipun Tuan Yao hebat, dia sedikit lebih celaka. Jika Raja Tinju itu manusia, dia akan lebih pantas menerima kata-kata, pria sejati, pria baik, daripada Tuan Yao. Sayang sekali, sayang sekali. Mengingat wajah sang juara tinju yang cermat namun hangat, Teresa mendesah menyesal. Dia bersumpah, jika diberi kesempatan lagi untuk kembali ke alam semesta Pangu dengan penampilan aslinya dan bersatu kembali dengan teman-teman lamanya, dia pasti akan membuka lembaran baru dan menjadi orang baru. Dia akan melupakan semua gadis di sekitarnya dan memusatkan seluruh perhatiannya pada Liuli. Dia tidak akan pernah membiarkan Liuli menderita lagi. Liuli, jalani hidup yang baik bersama Raja Tinju untuk saat ini. Dia pasti akan membantuku melawan lebah dan kupu-kupu gila yang menginginimu. Tidak akan lama lagi sebelum kau melihat diriku yang baru berdiri di hadapanmu. Hehehehe. Teresa melambaikan tangan kecilnya di dalam hatinya. Pada saat ini, Blackjack muncul. Dia membawa berita yang mengejutkan. Mereka harus pergi sekarang. Ini operasi darurat. Mereka akan mencari Istana Crimson dengan pasukan elit dari pasukan koalisi 6 spesies. Jack Thunder pantas menjadi pria paling menonjol di benua Jade. Itu bukan sepenuhnya binatang yang didominasi oleh bagian bawah tubuhnya. Di tempat tidur, ia menyelesaikan misi, menaklukkan Ratu Medusa, dengan sempurna dan mencapai aliansi yang lebih solid dengan klan Medusa. Ia juga mendapatkan seluruh rencana pasukan koalisi dari 6 spesies. Menurut pencerahan yang diterima tetua klan Turing, ada 2 jalan menuju Istana Merah Tua. Yang pertama disembunyikan dalam susunan teleportasi khusus yang telah disegel untuk waktu yang lama. Selama susunan teleportasi diaktifkan, mereka akan dapat mencapai Istana Merah secara langsung. Itu juga menjadi alasan terbesar terjadinya pertempuran sengit antara pasukan koalisi 6 suku dan prajurit Legiun Penghancur Neraka di Gunung Seribu Gerbang. Namun saat ini, kedua belah pihak terlibat dalam tarik-menarik. Hampir mustahil untuk mengaktifkan susunan teleportasi kuno Gunung Seribu Gerbang melawan pemboman para penjaga neraka. Mereka hanya bisa mengambil rute yang lebih berliku dan berbahaya melalui ruang gelap tempat sektor iblis darah runtuh. Bab 3366. Blackjack memberitahu gadis-gadis itu bahwa sektor setan darah sama dengan dunia fana yang mulia. Ada banyak tempat yang belum dieksploitasi, tidak terduga, dan berbahaya. Namun, iblis kuno jauh lebih kuat daripada saat ini. Mereka telah membangun banyak susunan teleportasi di tempat-tempat seperti itu, tetapi lambat laun mereka dilupakan karena kurangnya perawatan. Saat ini, tetua pertama klan Turing telah menerima wahyu dan mengambil buku-buku tentang Istana Merah dari perpustakaan kuno ras iblis, yang mencakup koordinat serangkaian susunan teleportasi. Selama pasukan elit dikirim, mereka akan dapat mencapai Istana Merah melalui susunan teleportasi yang terlupakan. Namun, kekuatan utama pasukan koalisi dari 6 spesies harus tetap berada di Gunung Seribu Gerbang untuk melawan para prajurit sektor asal neraka. Jika tidak, jika para prajurit sektor asal neraka menduduki Gunung Seribu Gerbang, Lord Cooper akan dapat melompat ke Istana Merah melalui susunan teleportasi. Tentu saja, kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya. Selain itu, banyak jalur menuju susunan teleportasi kuno yang sempit dan penuh bahaya yang tak terduga. Jalur-jalur itu sama sekali tidak cocok untuk pasukan. Oleh karena itu, pasukan elit tidak akan memiliki terlalu banyak orang. Paling banyak, akan ada 3 hingga 500 orang. Mereka akan menjadi prajurit terbaik dari pasukan koalisi dari 6 spesies, yang dipimpin oleh kepala suku, pendeta, atau ratu mereka. Itu wajar saja. Pada akhirnya, pasukan koalisi dari 6 ras hanya berhasil mencapai kesepakatan untuk melawan Hell Destroyer Legion. Seberapa besar kepercayaan di antara mereka adalah angka yang bisa tinggi atau rendah. Dihadapkan dengan warisan Crimson Queen, selain klan Turing, yang benar-benar tidak kompetitif, siapa yang bisa mengatakan bahwa mereka tidak memiliki ambisi sendiri? Tentu saja, beberapa pemimpin ras iblis harus mengambil risiko dan melihat sendiri warisan dari Crimson Queen. Bahkan para pemimpin wanita, serta putri, saudara perempuan, dan istri mereka, yang paling dekat dengan para pemimpin pria, semuanya mengepalkan tangan, berencana untuk menjadi Crimson Queen yang baru. Teresa mendengarkan dan mengerutkan kening. Dia sangat jelas bahwa, jika sektor iblis darah benar-benar merupakan kapal luar angkasa super di tingkat planet, atau bahkan raksasa yang telah dilubangi oleh sebuah planet sejak awal, banyak kabin dan jalur akan benar-benar kehilangan kendali dan jatuh ke dalam kegelapan setelah teknologi untuk mengendalikannya hilang. Orang-orang di masa lalu hanya bisa menyegel kabin-kabin yang sudah tidak terkendali. Tidak ada cara untuk memperbaikinya. Rasanya seperti terkena bola meriam. Banyak air laut yang membanjiri kabin kedap air, yang hanya bisa dikunci dan dirusak oleh air laut dan api.
Setelah ribuan tahun, siapa yang tahu apa yang terjadi di dalam kabin isolasi? Namun saat ini, Blackjack akan membuka kabin tertutup bersama para iblis dan meminta begitu banyak gadis yang tidak dikenal untuk mempertaruhkan nyawa mereka. Dia bahkan akan bertarung melawan para iblis setelah dia menemukan Istana Merah. Kesulitan dan bahayanya operasi itu tidak dapat digambarkan dengan memetik kastanya dari api. Teresa mendengus dalam hatinya. Blackjack benar-benar tidak menganggap haremnya sebagai manusia. Dia tidak akan meneteskan air mata bahkan jika seluruh haremnya musnah selama dia bisa mencapai tujuannya, bukan? Namun, belum saatnya berdebat dengan Blackjack. Teresa hanya bisa memegang perutnya dan mendengarkannya dalam diam. Seperti dugaannya, Blackjack juga menyebutkan bahaya secara munafik. Namun, dia mengatakan bahwa dia telah mencapai kesepakatan dengan Ratu Medusa. Bersama-sama, mereka adalah kekuatan yang tangguh dalam pasukan elit. Selain itu, keenam klan iblis saling waspada, dan mereka juga waspada terhadap kemunculan Raja Besar Kuba kapan saja. Ketika burung sandpiper dan kerang bertarung, para pengunjung di darat akan diuntungkan. Saat dia berbicara tentang mengapa sebagian besar teman-temannya adalah wanita dan mengapa 6 klan iblis cukup berani meminta mereka untuk bergabung dalam petualangan, Blackjack memberitahu gadis-gadis itu bahwa, menurut legenda dunia iblis dan pencerahan dari tetua pertama klan Turing, 3 syarat harus dipenuhi jika mereka ingin menerima warisan dari Ratu Merah. Pertama, haruslah perempuan. Kedua, seseorang harus memiliki darah ras iblis. Ketiga, dia harus lulus ujian tertentu di Istana Merah. Meskipun ada puluhan saudara perempuan di harem Blackjack, kecuali 2 dari mereka yang merupakan ras iblis, sisanya adalah spesies darat dan secara alami tidak menimbulkan ancaman bagi 6 iblis utama. Bahkan garis keturunan kedua iblis wanita itu mencurigakan, dan mereka tidak cukup kuat untuk lulus ujian Istana Merah. Saat ini, mereka sangat membutuhkan bantuan. Kemampuan tempur klan Medusa relatif rendah, dan mustahil bagi mereka untuk bersaing memperebutkan warisan Ratu Merah. Tentu saja, Ratu Medusa dengan hangat mengundang mereka untuk bergabung dalam petualangan. Ini misi saya, Blackjack berkata dengan yakin dan percaya diri, kita akan pergi bersama Ratu Medusa untuk mencari Istana Merah Tua. Jika ada kesempatan untuk menghancurkannya, kita akan mencoba menghentikan para iblis mendapatkan warisan dari Ratu Merah Tua. Jika tidak ada pilihan lain, akan lebih baik jika warisan itu diberikan kepada Ratu Medusa daripada salah satu putri Lord Cooper atau salah satu jenderal perempuan bawahannya menerima warisan itu. Dalam skenario terburuk, ketika para pembasmi mengambil alih warisan Ratu Merah Tua, kita harus mengamati dengan saksama dan mencoba menemukan celah sehingga kita dapat menemukan cara untuk kembali ke Tanah Mulia dan memberitahu mereka tentang rahasia itu. Itu adalah teori yang tidak masuk akal, bahkan cacat. Namun saudara-saudari perempuannya di harem yakin. Bahkan Suster Natasha yang telah terluka parah dan menjadi mumi dalam pertempuran berdarah tadi, berjuang untuk berdiri, percaya bahwa dia sedang menyelamatkan dunia. Sekilas, tim petualang Blackjack tidak sengaja datang ke Gunung Armageddon dan menemukan bahwa penyihir hitam, serangga pengubah bentuk, Eric bersembunyi di tempat ini. Ketika mereka menghancurkan menara sihir hitam, mereka tidak sengaja menemukan buku sihir hitam kuno dan rahasia Tuan Besar Kuba. Kemudian, mereka secara tidak sengaja datang ke sektor iblis pertempuran darah dan secara tidak sengaja terlibat dalam skema besar sektor iblis. Pada akhirnya, mereka secara tidak sengaja memasuki istana paling rahasia di sektor iblis. Ya, semuanya tampak seperti suatu kebetulan. Tetapi Teresa diam-diam bertanya-tanya kapan Blackjack memulai rencana itu. Benar, beberapa tahun yang lalu, dia datang ke sektor setan darah dan bertemu Ratu Medusa. Dia juga menjadi VIP klan Medusa. Apakah dia mendengar rumor tentang Istana Merah pada saat itu dan menyimpan beberapa bukti kuat untuk dirinya sendiri sampai hari ini? Orang ini, dia jelas seorang pria, apa yang dia coba lakukan? Tanpa menunggu Teresa berpikir matang, Blackjack siap berangkat. Mereka akhirnya bertemu dengan Ratu Medusa. Ia adalah seorang wanita dewasa yang menakutkan yang mengenakan baju besi yang terbuat dari sisik ular dan memegang cambuk lembut. Ia tampak sangat gagah berani. Bab 3367. Mungkin karena sebagian besar dari mereka tidak memiliki darah ras iblis, mustahil bagi mereka untuk bersaing dengan Ratu Medusa demi warisan Ratu Merah. Atau mungkin, Ratu Medusa telah dijinakkan oleh kemampuan aneh Blackjack dan berubah menjadi bonekanya seperti saudara-saudaranya di harem. Mungkin juga klan Medusa terlalu kekurangan prajurit dan harus mengandalkan Blackjack dan anggota harem lainnya. Singkatnya, Ratu Medusa bersikap cukup sopan kepada mereka, dan nada bicaranya juga ramah. Dia tidak sebrutal para iblis legendaris. Tentu saja, Teresa sangat curiga bahwa, ketika barang-barang itu kehabisan nilai, Ratu Medusa dan iblis lainnya pasti akan menunjukkan warna asli mereka. Setelah berdiskusi sebentar, pengiring Blackjack mengenakan baju zirah sisik ular milik klan Medusa dan keluar untuk menemui para elit spesies lainnya. Teresa bertemu dengan tetua pertama klan Turing yang telah menerima pencerahan kuno untuk pertama kalinya di perkemahan. Penampilan tetua agung itu sedikit mengejutkannya. Kepala tetua agung itu sangat besar, diameternya lebih dari setengah meter. Sebagai perbandingan, tubuhnya sangat kurus sehingga hampir menggelikan. Dia bahkan tidak dapat menahan berat kepala itu dan harus bergantung pada mesin yang rumit untuk bergerak. Yang lebih aneh lagi adalah klan Turing tidak memiliki tengkorak. Tengkorak yang seharusnya disegel itu ditutupi dengan penutup kaca tembus pandang berbentuk setengah lingkaran. Orang bisa melihat otak yang berkilauan di dalamnya. Dengan wajah mereka yang setipis tengkorak, mereka tampak seperti monster yang baru saja keluar dari mimpi buruk. Putri Summer memberitahu Teresa secara rahasia bahwa klan Turing adalah klan terpintar di sektor setan darah. Selain itu,
mereka lahir dengan pencerahan zaman purba. Untuk membawa kebijaksanaan tak berujung dan pencerahan purba, otak mereka telah tumbuh dengan gila sejak mereka remaja. Mereka bahkan lebih cepat dari tengkorak mereka. Agar dapat bertahan hidup, mereka harus membelah tengkorak dan menggantinya dengan sepotong kaca lengkung yang diperkuat atau logam paduan. Selain itu, mereka harus mengganti tengkorak buatan yang lebih besar setiap beberapa tahun untuk beradaptasi dengan pertumbuhan otak. Jika tengkorak mereka tidak segera diangkat, mereka akan mati karena kegilaan akibat otak mereka yang membesar secara berlebihan, tekanan yang tinggi, dan gejala-gejala lainnya selama masa remaja mereka. Teresa mengangguk pada dirinya sendiri. Dia juga mendengar dari Raja Tinju bahwa di banyak kapal antariksa super di dunia sihir, para operator yang telah mengoperasikan prosesor kristal rangka utama selama beberapa generasi akan merangsang otak mereka sendiri dan keturunan mereka dengan teknologi genetika dan biologi sehingga mereka bisa menjadi lebih pintar dan mengingat lebih banyak data sehingga mereka dapat menyimpan data dan keterampilan yang dibutuhkan untuk perjalanan panjang di lautan bintang. Beberapa operator kapal antariksa yang hebat bahkan dapat merekam parameter orbit dasar dari ratusan ribu planet di kepala mereka dan bereaksi lebih cepat daripada prosesor kristal. Tentu saja, struktur otak mereka juga berbeda dari orang biasa. Namun, pada puncak peradaban sihir, pertumbuhan otak yang sangat cepat tentu saja disertai dengan modifikasi organ-organ lain dalam tubuh. Tidak mungkin tengkorak tidak dapat mengimbangi pertumbuhan otak. Sayangnya, dengan hilangnya teknologi kuno, klan Turing hanya mempertahankan kemampuan untuk merangsang pertumbuhan otak dan lupa bagaimana membuat tengkorak, badan, dan anggota tubuh tumbuh bersama. Itulah sebabnya mereka berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Melihat kemunculan tetua pertama klan Turing, Teresa semakin yakin dengan legenda Istana Merah Tua. Itu karena apa yang disebut wahyu, itu mungkin adalah informasi yang telah diukir jauh di dalam untaian gen klan Turing ratusan generasi yang lalu, hanya untuk diaktifkan pada generasi ini. Itu jelas bukan mimpi buruk yang gila. Ketika Teresa tengah berpikir, tiba-tiba ia merasa ada yang sedang memperhatikannya. Terkejut, dia mengangkat kepalanya dan mendapati tetua pertama klan Turing tengah menatapnya, tenggelam dalam pikirannya. Dengan baik, Teresa sedikit mengernyit, berpikir bahwa dia seharusnya tidak membocorkan apapun. Bisakah tetua agung klan Turing membaca pikirannya? Ada ekspresi aneh di wajah tetua pertama klan Turing, tetapi dia menarik pandangannya. Ayo pergi. Tetua pertama klan Turing dan pemimpin klan perisai hitam serta klan lengan kuat, yang memiliki kemampuan tempur terkuat, berdiskusi sebentar. Pemimpin klan perisai hitam, yang tingginya lebih dari 3 meter dan ditutupi baju besi berat yang tampak seperti tank, mengangkat lengannya tinggi-tinggi dan menebas ke bawah, sambil meraung dengan suara rendah. 500 elit dari 6 suku mundur ke belakang tanpa mengatakan apapun. Ini adalah operasi rahasia yang tidak dapat ditemukan oleh para prajurit Legiun Penghancur Neraka. Itu juga tidak dapat ditemukan oleh para prajurit di garis depan. Jika para prajurit di garis depan mengetahui bahwa satu-satunya tujuan mereka tinggal di tempat ini adalah untuk membuang-buang waktu dan energi Legiun Penghancur Neraka, dan bahwa pemimpin mereka telah dipindahkan ke medan perang lain melalui saluran rahasia, moral para prajurit akan sangat rendah, dan garis depan akan runtuh seketika. Oleh karena itu mereka tidak membuat keributan tetapi hanya membawa pergi prajurit yang terluka. Mereka baru saja berpisah dari pasukan utama ketika mendengar suara-suara dari garis depan. Bendera-bendera pasukan koalisi berkibar. Semua orang saling memandang dengan bingung, mengira berita mundurnya mereka telah bocor. Melihat bendera besar yang berangsur-angsur berkibar di cakrawala, bunyi genderang yang makin keras bagaikan guntur, dan bunyi trompet yang makin keras, wajah semua orang tampak sangat mengerikan. Lord Cooper akhirnya tiba. Setelah meriam penghancur neraka dihancurkan, panglima tertinggi sektor iblis darah yang paling ambisius, dan mungkin orang paling gila di dunia, akhirnya tiba secara langsung. Mungkin mereka juga membawa lebih banyak meriam. Grand Lord Kuba telah membawa bala bantuan, tetapi Lord Black Sete, Ratu Medusa, dan pasukan elit lainnya telah mundur. Pasukan yang tersisa di garis depan tidak akan bertahan lama. Ketika para pemimpin dari 6 suku itu mundur, mereka juga telah mengeluarkan perintah rahasia kepada para deputi mereka bahwa mereka tidak boleh bertempur sampai akhir. Selama mereka dapat memberi diri mereka lebih banyak waktu, mereka akan mundur dengan tertib ketika situasinya terlalu buruk bagi mereka dan membiarkan para prajurit dari pasukan penghancur neraka menduduki Gunung Seribu Gerbang. Waktu. Saat ini, kedua belah pihak bersaing untuk mendapatkan waktu. Selama garis depan tertunda selama 3 hari, mereka seharusnya memiliki kesempatan untuk menemukan Istana Merah dan mewarisi warisan era purba sebelum Raja Besar Kuba. Ini susunan teleportasinya. Ayo berangkat. Tetua pertama klan Turing menemukan susunan teleportasi besar di belakang, yang dapat memindahkan hampir 100 orang sekaligus. Tentu saja, susunan teleportasi itu tidak mengarah ke area gelap yang telah disegel. Sebaliknya, susunan itu mengarah ke bagian belakang ke-6 klan. Di belakang, susunan teleportasi lain tengah menunggu mereka. Setelah hampir 10 kali teleportasi, yang muncul di depan pasukan adalah susunan teleportasi yang tidak aktif, berkarat, dan tertutup humus. Bab 3368. Setan berotot itu melangkah maju. Lengan mereka seperti peti harta karun. Setelah serangkaian bunyi mekanis, mereka mengubah bentuk dan mengeluarkan banyak peralatan perawatan. Mereka adalah penjaga tungku listrik, tabung, dan susunan teleportasi dari sektor setan darah. Merupakan tanggung jawab mereka untuk menjaga dan membersihkan tempat itu. Tak lama kemudian, humus dan karat pada susunan teleportasi semuanya hilang, dan energi diisi ulang oleh kristal ajaib. Tetua pertama klan Turing mengambil tabung lunak dengan duri tajam dari pusat kendali di sebelah susunan teleportasi. Kemudian, ia meraba-raba mencari mekanisme pada tengkorak buatan dan memutarnya sedikit.
Penutupnya terbuka, memperlihatkan antarmuka pada tengkorak. Melalui tabung dan lubang, ketua tetua klan Turing menghubungkan susunan teleportasi ke otaknya. Suara retakan bergema. Tak lama kemudian, rune yang diukir pada susunan teleportasi bersinar cemerlang, yang menyelimuti 100 orang di dekatnya seperti letusan gunung berapi. Setelah gelombang aneh, 100 orang itu lenyap seketika. Kemudian, tim kedua yang terdiri dari 100 prajurit berdiri di susunan teleportasi. Para prajurit klan Medusa berada di kelompok keempat. Teresa memegang tangan Putri Summer dan berkata dengan suara pelan, susunan teleportasi sudah tidak digunakan selama ribuan tahun. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di sisi lain. Kita harus berhati-hati. Keselamatan adalah yang utama. Putri Summer mengangguk dan mengaitkan jari Teresa dengan jarinya. Astaga, lampu-lampu mulai berkedip. Setelah rasa pusing itu hilang, mereka menemukan diri mereka di tempat yang benar-benar baru. Lingkungan sekitar terlalu gelap untuk mereka lihat dengan jelas. Ratusan orang yang diteleportasi ke sini lebih awal dari mereka mengintai ke berbagai arah dan melepaskan api iblis yang mengambang di udara secara otomatis. Kecerahan redup itu perlahan-lahan menerangi segalanya. Itu adalah hutan. Hutan. Teresa mengerutkan kening dan memandang tanaman-tanaman yang tumbuh liar di sekelilingnya dengan heran. Matanya perlahan bergerak ke atas bersama dengan sekumpulan api iblis. Ratusan meter di atas tanah, masih ada kubah tertutup. Karena tidak ada matahari, dari mana datangnya hutan? Hutan itu tumbuh subur dan tak terkendali. Hutan itu tampak seperti hutan hujan yang liar dan tak teratur. Dari mana datangnya energi untuk pertumbuhan tanaman? Pasti ada yang salah. Pada saat ini, tetua pertama klan Turing mengikuti tim 100 orang terakhir ke dalam hutan buatan. Para prajurit klan perisai hitam dan klan lengan kuat di garis depan, di sisi lain, mengayunkan bilah pedang tajam di tangan mereka dan membuka jalan di hutan. Dengan perlengkapan sihir yang kuat dan senjata tajam, tidak sulit bagi mereka untuk membelah gunung. Dalam waktu singkat, mereka telah membuka jalan lebar bagi pasukan untuk maju. Menurut ingatan yang terukir dalam gen Sang Tetua Agung klan Turing, ini seharusnya menjadi sebuah peternakan yang bertanggung jawab menyediakan udara segar bagi seluruh sektor iblis darah. Akan tetapi, seiring berlalunya ribuan tahun, pertanian tersebut berangsur-angsur tidak terkendali, dan tanaman buatan manusia tumbuh secara acak, sehingga menghasilkan tampilan seperti sekarang. Namun selama mereka mencapai seberang pertanian, mereka akan dapat menemukan susunan teleportasi kedua. Tak ada apapun kecuali keheningan, kecuali suara para prajurit iblis yang membelah jalan. Tetapi kewaspadaan di hati Teresa bertambah tajam dan tajam, seolah ada jarum berbisa yang tak terlihat yang menusuk lembut hatinya. Hutan bawah tanah terlalu sepi. Bukan saja tidak ada suara burung atau binatang, bahkan tidak ada pula suara cacing tanah menggali dan serangga mendesis. Ketika dia tengah merenung, tiba-tiba dia mendengar suara bergerak tak jauh di belakangnya. Lalu, seorang prajurit perisai hitam berteriak dengan menyedihkan. Teresa sangat terkejut. Ketika dia menoleh ke belakang, dia mendapati bahwa prajurit itu telah digulung oleh seekor ular boa. Bukan, itu bukan ular boa, melainkan tanaman merambat dari hutan. Tanaman merambat ini panjangnya setidaknya 100 meter dan setebal ember. Tanaman ini ditutupi duri-duri yang lebat. Di antara duri-duri tersebut terdapat cakram penghisap atau lubang makan yang tampak seperti tentakel gurita. Itu adalah tanaman, tetapi setelah modifikasi biokimia dari iblis kuno, ia memiliki karakteristik hewan tertentu dan bahkan serangga. Para prajurit perisai hitam diikat semakin erat. Prajurit klan perisai hitam juga mengenakan baju zirah berat khasnya. Namun, karena terjerat tanaman merambat, baju zirah itu berderit dan terpelintir. Baju zirah itu hampir roboh. Semua iblis berseru. Dia buru-buru mengayunkan pedangnya, mencoba memotong tanaman merambat itu juga. Namun, asam korosif menyembur keluar dari lubang-lubang pada tanaman merambat itu dan merembes ke dalam dagingnya melalui celah-celah baju besinya. Para prajurit klan perisai hitam menjerit dengan sedih. Tak lama kemudian, lengan mereka berhenti melambai, dan pedang mereka jatuh ke tanah tanpa daya, membuat kaki mereka kram tanpa sadar. Tanaman merambat itu mengikat para prajurit klan perisai hitam satu demi satu, mengubah mereka menjadi kepompong. Suara isapan memekakkan telinga bergema di dalam kepompong, yang membuat semua orang yang dirasuki iblis menggigil ketakutan. Serangan musuh, serang. Untungnya, orang-orang yang dirasuki iblis itu adalah prajurit terbaik dari 6 klan. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka kembali pada diri mereka sendiri. Beberapa bola api diluncurkan ke tanaman merambat tersebut dari berbagai arah, membakarnya dan memaksa mereka melepaskan mangsanya. Sayangnya, saat ini, prajurit klan perisai hitam telah sepenuhnya diserap. Yang tersisa hanyalah baju besi bengkok yang jatuh ke tanah. Ahahaha. Banyak prajurit klan perisai hitam yang sangat marah. Bola api ajaib dan panah bertenaga uap diluncurkan tanpa henti, membasahi tanaman merambat dan berjuang mati-matian. Mendesis. Tanaman merambat itu tampaknya memiliki pikirannya sendiri. Dalam kemarahan mereka, ujung depan tanaman merambat itu terbelah seperti mulut berdarah, memperlihatkan bilah-bilah tajam seperti gigi gergaji yang melambai-lambai ke arah orang-orang yang dirasuki setan. Ledakan. Tiba-tiba, bola api meledak di mulutnya, menghancurkan mulutnya yang berdarah menjadi berkeping-keping. Cairan hijau tua langsung membumbung ke langit. Pohon anggur itu berderit dan segera mundur ke dalam hutan. Akan tetapi, lebih banyak lagi duri yang penuh duri dan lubang makan merayap keluar dari hutan dan mengamati mereka seperti ratusan ular raksasa. Menghadapi mulut-mulut berdarah yang terbuka perlahan, bahkan iblis yang paling ganas pun tersentak dengan keras. Untungnya, kabar baik datang dari garis depan tim elit. Susunan teleportasi telah ditemukan. Para setan berotot itu sedang memperbaiki susunan teleportasi di depan dengan segera.
Setan-setan lainnya siap menghadapi serangan tanaman merambat yang bermutasi. Hati-hati, ada lapisan api gelap juga di pedang Teresa. Dia menarik Putri Summer kembali ke masa lalu dan menghindari serangan tanaman merambat yang bermutasi. Kemudian dia menebas ke atas dan memotong ujung seluruh tanaman merambat yang bermutasi. Putri Summer menatapnya dengan penuh rasa terima kasih. Ia menggertakkan giginya dan ikut bergabung dalam pertempuran sengit itu. Bab 3369. Pada saat ini, jelas terlihat betapa tidak terorganisirnya pasukan elit koalisi 6 spesies itu. Saat mereka dalam ekspedisi, mereka telah bersumpah bahwa target mereka adalah mengalahkan Raja Agung. Tidak masalah siapa yang akan mendapatkan warisan Ratu Merah. Namun, saat mereka menghadapi bahaya, semua orang yang dirasuki iblis akan bergegas maju, berusaha menjadi yang pertama mencapai susunan teleportasi lainnya di ujung hutan. Namun, mereka mengkhianati rekan-rekan mereka kepada tanaman merambat pemakan manusia yang mengerikan tanpa ragu-ragu. Kemampuan tempur Medusa tergolong rendah bahkan di antara pasukan koalisi yang terdiri dari 6 spesies, belum lagi Blackjack dan yang lainnya adalah spesies eksotis yang datang dari jauh. Orang-orang yang dirasuki iblis dari 6 spesies itu berencana untuk menggunakan mereka sebagai perisai untuk menarik perhatian musuh. Akibatnya, tak seorang pun peduli apakah mereka hidup atau mati. Beberapa dari mereka bahkan mendorong mereka ke arah tanaman merambat. Tak lama kemudian, mereka berada di belakang tim. Saya tahu bahwa iblis tidak dapat diandalkan. Hela meraung dan melepaskan gugusan api satu demi satu, membakar tanaman merambat yang meliuk-liuk itu. Sayangnya, lubang makan tanaman merambat itu tidak hanya mengeluarkan asam dan racun tetapi juga getah yang sangat kental yang segera memadamkan api. Semakin banyak iblis yang tersapu oleh tanaman pemakan manusia dan dipotong-potong, sehingga semakin sedikit ruang yang tersisa bagi tim petualangan Blackjack. Natasha yang masih mengenakan sirahnya meskipun perban di sekujur tubuhnya, mengangkat pedang raksasanya dan hendak melawan para iblis, tetapi Blackjack menghentikannya. Jangan saling membunuh. Blackjack berkata dengan sungguh-sungguh, kalau tidak seorang pun dari kita akan bisa pergi. Dalam keputusasaan, lelaki dengan niat jahat itu akhirnya menunjukkan kemampuannya yang luar biasa. Sambil mengayunkan bilah tajam di masing-masing tangan, ia berlari ke arah tanaman merambat itu seperti kincir angin. Hampir 10 tanaman merambat pemakan manusia mendesis dan melesat ke arahnya, tetapi matanya tetap tenang seperti tubuhnya. Dia melompat ke salah satu tanaman merambat secepat kilat, sebelum dia melompat ke tanaman merambat kedua dengan ketukan kakinya dan bergerak zigzag di antara mulut berdarah yang tampak seperti capit kepiting. Swoosh 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 swoosh. Sosok Blackjack berubah menjadi seberkas cahaya terang sebelum berubah menjadi cerobong asap yang kabur. Swoosh, 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 swoosh. Hampir 10 tanaman merambat yang tampak seperti tanaman merambat yang dapat melahap manusia melesat dan menggigit. Tiba-tiba mereka semua membeku di tempat, seolah-olah seseorang telah mencubit mereka dengan keras. Ternyata, Blackjack sedang memandu tanaman merambat pemakan manusia itu untuk mengikat simpul mati dengan dirinya sebagai umpan. Astaga, astaga, 2 bilah tajam itu menusuk dalam-dalam ke simpul yang dibuat oleh tanaman merambat itu dan mengikat tanaman merambat itu bersama-sama. Mereka seperti bola-bola benang aneh di langit hutan dan tidak bisa bergerak lagi. Huhuhuhu, para saudari dari kelompok harem mengambil kesempatan untuk melepaskan banyak mantra ofensif. Pada awalnya, es yang membekukan tulang dilepaskan, diikuti oleh api berwarna-warni. Di bawah kombinasi es dan api, getah tanaman merambat tidak lagi berguna. Mereka pecah dan runtuh, berserakan di mana-mana seperti bunga. Hidup Blackjack, para saudari harem semuanya bersorak. Jangan merayakannya dulu, ini belum berakhir. Blackjack mengambil senjata baru dari haremnya dan menatap kedalaman hutan dengan wajah muram. Seperti yang ia duga, dengan suara-suara yang memekakkan telinga, hutan itu menggeliat seolah-olah masih hidup. Lebih banyak tanaman merambat berduri merayap keluar seperti ular boa. Semangat juang para iblis yang masih melawan pun runtuh. Seseorang berteriak, dan mereka semua berbalik dan lari. Namun, membelakangi tanaman merambat itu hanya akan mempercepat kematian mereka. Sebuah pesta berdarah akan segera digelar di hadapan para anggota Blackjack. Hal-hal tersebut mengandung kebijaksanaan. Blackjack menyipitkan matanya. Matanya seakan menembus gulma, semak, dan pohon yang tumpang tindih hingga ke bagian terdalam hutan. Tetapi mereka seharusnya tidak memiliki kebijaksanaan kecuali ada, otak utama, yang berada jauh di dalam hutan. Blackjack melompat ke dalam hutan tanpa ragu-ragu. Blackjack, apa yang kau lakukan? Hera dan saudara perempuannya yang lain sangat terkejut. Kalian tetaplah di sini, aku akan segera kembali. Blackjack berhenti sejenak dan berkata, aku akan menghancurkan, Tuan, tanaman merambat itu. Tanpa menunggu jawaban, dia menghilang ke dalam hutan. Saudara perempuannya di harem semuanya bingung, tetapi mereka sudah terbiasa dengan tindakan Blackjack yang mengejutkan dan hanya bisa mendengarkannya dan mempertahankan posisi mereka. Namun, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Tumbuhan pemakan manusia telah muncul di sekitar mereka dan memutus hubungan mereka dengan para iblis di hadapan mereka. Brengsek, sekelompok api yang gelap dan berkilau menari-nari di pedang panjang dan golok pendek milik Teresa, membantunya menebas ujung tanaman merambat itu dengan lebih efisien. Namun, kecepatan tebasannya sama sekali tidak dapat mengimbangi kecepatan tanaman merambat itu. Dia hanya bisa mundur selangkah demi selangkah. Jika dia tidak berhati-hati, beberapa luka yang mengejutkan akan tertinggal di tubuhnya. Itu masih terlalu lambat. Bagaimanapun, dia telah terkena kutukan setan. Perutnya masih terasa sakit. Perutnya masam dan bengkak, seolah-olah organ-organ dalamnya meluncur turun ke kakinya. Ia pun khawatir kantong iblisnya tidak tertutup rapat dan sisa darah iblis dapat mengotori gaunnya.
Bukanlah hal yang baik untuk memikirkan masalah yang rumit seperti itu ketika seseorang seharusnya berfokus penuh pada pertempuran. Teresa, Putri Summer menjerit dan menerjangnya, mendorongnya ke tanah. Hai, salah satu tanaman merambat melesat ke tempat Teresa berdiri. Tanaman merambat itu menyentuh bahu Putri Summer dan merobek pelindung bahunya. Putri Summer mengerang. Ada rasa sakit di wajahnya, tetapi dia berhasil menahannya. Petik 2, petik 2. Teresa tidak tahu harus berkata apa. Ia terkejut dengan kebodohannya sendiri, tetapi ia lebih terkejut dengan pertumbuhan Putri Summer. Terima kasih, Suster Summer. Teresa mengangkat tangannya dan langsung meluncurkan misil ajaib, menghancurkan tanaman merambat yang datang hingga berkeping-keping. Kemudian, dia memegang tangan Putri Summer dan kedua gadis itu berdiri bersama. Ayo bertarung berdampingan sekarang. 5 menit kemudian, semua gadis berusaha semampu mereka dan tidak membiarkan satu pun tanaman merambat itu memasuki wilayah mereka. Namun, semakin banyak tanaman merambat muncul di sekitar mereka. Setidaknya 500 mulut berdarah mendesis ke arah mereka. Saat itu, suara-suara memekakkan telinga tiba-tiba bergema jauh di dalam hutan. Sebuah bola api yang menyilaukan membubung ke langit. Seluruh hutan bergetar, semua tanaman merambat itu membeku seolah-olah telah membatu. Blackjack, yang tubuhnya basah oleh cairan ungu, merangkak keluar dari hutan. Ayo pergi, sambil terengah-engah, dia berkata, aku telah mengalahkan, dalang, hutan untuk saat ini, tetapi makhluk sialan itu tampaknya memiliki kemampuan generasi yang luar biasa. Tidak akan lama lagi sebelum luka-lukanya sembuh, dan tanaman merambat itu akan mendapatkan kembali mobilitasnya. Ayo pergi ke susunan teleportasi sebelum, dalang, itu pulih. Bab 3370. Semua orang gembira melihat Blackjack. Jantungnya berdebar kencang saat mendengar itu. Dia bergegas berlari ke depan. Untungnya, sebagian besar orang yang dirasuki iblis telah tiba di susunan teleportasi. Klan Strongham juga telah memperbaiki susunan teleportasi dan memasang kristal pendorong untuk memulai teleportasi. Sementara Blackjack, Teresa, dan yang lainnya masih bertarung melawan tanaman merambat itu, cahaya gemerlap sudah muncul di depan mereka. Banyak orang yang telah dirasuki iblis telah diteleportasi ke tempat baru. Ketika mereka tiba di susunan teleportasi, hanya 100 orang yang menunggu di depan mereka. Skala susunan teleportasi cukup besar untuk menampung mereka semua. Tidak ada konflik atau konflik internal. Jack Hitam, Ratu Medusa masih menunggu mereka di dekat susunan teleportasi. Gadis itu cukup patuh pada Blackjack. Suara gemuruh bergema jauh di dalam hutan, seolah-olah sejenis binatang iblis dari jurang tengah mendesis marah. Tidak bagus. Mindframe sedang bangun. Wajah Blackjack berubah warna. Seperti dugaannya, tanaman merambat yang tadinya kaku itu kini semuanya kram. Lendir kering di permukaan tanaman merambat itu berkilauan, seperti ular berbisa yang baru bangun dari hibernasi. Pergilah ke susunan teleportasi sekarang. Blackjack dan haremnya maju ke depan. Mereka adalah orang terakhir yang menginjakan kaki di susunan teleportasi. Setelah mereka masuk, beberapa iblis dari klan lengan kuat mengatur susunan teleportasi ke mode otomatis dan berkerumun mendekat. Sebuah lingkaran cahaya berwarna-warni menyerupai pelangi muncul dan menyelimuti mereka. Melalui lingkaran cahaya itu, mereka dapat melihat tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya tengah menyerang mereka dengan brutal. Ratusan mulut berdarah menggeliat dan menelan pada saat yang sama, seolah-olah banjir kematian sedang membanjiri. Untungnya, ketika tanaman merambat itu berada puluhan meter jauhnya dari mereka, ruang di sekeliling mereka terpelintir, dan pusaran-pusaran kecil pun muncul. Lalu, Star Swap, Stretching and Shrinking, mereka muncul di ruang yang benar-benar baru. Namun, ahahaha, ho, ledakan, retak. Sebelum ruangan menjadi stabil, jeritan menyedihkan, raungan mengerikan, dan ledakan memekakkan telinga sudah bergema. Udara dipenuhi bau darah yang menyengat, setebal rawa dan membuat semua orang merinding serta berkeringat dingin. Ketika pemandangan di hadapan mereka akhirnya tampak jelas, mereka melihat neraka yang sesungguhnya. Beberapa saat yang lalu, tempat itu adalah perkebunan, tetapi sekarang, tempat itu adalah pertanian. Sambil mendongak, Liao menemukan beberapa jamur dan tentakel super besar tumbuh di jamur dan humus yang menggeliat perlahan, membentuk labirin yang jarang. Di sisi lain, penguasa labirin adalah sekelompok binatang ajaib yang ratusan kali lebih menakutkan daripada babi tombak iblis. Orang-orang yang telah dirasuki setan yang telah bertransmigrasi sebelumnya tengah berperang melawan binatang-binatang iblis, atau lebih tepatnya, melarikan diri dari mangsanya. Teresa melihat sekeliling. Tidak jauh dari sana, terbungkus dalam karpet dan humus, terdapat sesuatu yang tampak seperti ruang kultur berbentuk telur yang sepenuhnya otomatis. Benih-benih binatang iblis dibiarkan di tempat ini. Mereka dapat menyerap energi yang disediakan oleh humus secara langsung dan tumbuh perlahan. Ketika mereka tumbuh hingga ukuran tertentu, mereka dapat dikirim ke jalur perakitan dan dipotong secara otomatis, menjadikannya makanan lezat bagi para penumpang di kapal antariksa super besar. Seharusnya ini adalah tempat yang sama ribuan tahun lalu. Sayang sekali, saat ini, banyak ruang kultur yang berantakan. Beberapa di antaranya bahkan diambang kehancuran. Nutrisi di dalamnya mengalir deras. Makanan lezat, yang seharusnya disajikan di meja makan semuanya telah hilang. Didorong oleh berlalunya waktu, mereka berubah menjadi predator puncak setelah survival of the fittest dan mutasi gila. Melihat para iblis didorong-dorong oleh binatang buas yang bermutasi bagaikan bulldozer, banyak di antara mereka yang tulangnya patah, dan ada pula yang separuh tubuhnya digigit binatang buas itu. Teresa mencibir. Ruang ini seharusnya menjadi lahan pertanian atau pabrik makanan dari ribuan tahun lalu. Namun, karena suatu bencana yang mengubah kapal antariksa itu menjadi sektor setan perang berdarah, tempat itu menjadi tidak terkendali dan disegel.
Tidak seorang pun mampu membukanya selama ribuan tahun. Orang-orang yang dirasuki setan di garis depan, di sisi lain, sangat bodoh. Untuk menghindari man-eating finesse, mereka melarikan diri ke tempat ini tanpa menyelidiki situasi dengan jelas dan menghadapi situasi yang lebih rumit. Sebaliknya, Blackjack terjadi karena kemalangan. Selain itu, dengan para idiot di depan mereka sebagai tameng untuk mengalihkan perhatian binatang iblis, mereka akan mempunyai peluang lebih baik untuk menemukan susunan teleportasi baru. Blackjack segera menyadari hal yang sama. Sembunyikan aroma tubuhmu dan usahakan untuk tidak bersuara. Selain itu, jangan menyerang binatang iblis secara sembarangan. Mari kita kelilingi mereka dengan tenang. Susunan teleportasi seharusnya berada di sisi lain, peternakan binatang iblis. Para saudari Blackjack semuanya menelan ludah dan menggertakkan gigi, bergerak tanpa suara. Orang-orang yang telah dirasuki iblis dan binatang iblis yang telah bertransmigrasi sebelumnya terlibat dalam pertempuran sengit. Gigi dan bahkan tulang-tulang yang patah dari kedua belah pihak tertanam dalam di tubuh masing-masing, tetapi mereka tidak punya waktu untuk peduli dengan keberadaan mereka. Bahkan jika satu atau dua binatang iblis mengetahui keberadaan mereka, mereka akan ditangani secara diam-diam oleh Blackjack. Tak lama kemudian, mereka sampai di pusat pertanian. Namun, kecemerlangan luar biasa meledak lagi. Seseorang telah datang dan memperbaiki susunan teleportasi. Blackjack berteriak kegirangan, cepat dan lari dari tempat terkutuk ini. Semua orang hendak menambah kecepatan, ketika Hera tiba-tiba berseru, Blackjack, lihat. Dia adalah tetua pertama klan Turing. Dia berjuang maju di bawah perlindungan beberapa prajurit klan perisai hitam. Sayangnya, kepalanya besar, dan tubuhnya kecil. Dia terhuyung-huyung selangkah demi selangkah, dan kecepatannya terlalu lambat. Tak lama kemudian, dia menjadi sasaran beberapa binatang iblis. Binatang-binatang iblis itu tampak hampir sama dengan babi-babi tombak iblis, kecuali bahwa mereka mempunyai benjolan-benjolan di punggung mereka yang tembus cahaya dan menggeliat seperti hati para iblis. Astaga, ketika mereka menggeliat semaksimal mungkin, gumpalan-gumpalan itu terbelah. Tentakel-tentakel yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dan mengikat serta menyeret para prajurit perisai hitam ke dalam gumpalan-gumpalan itu. Sarkoma itu menutup lagi, tetapi dengan kecepatan puluhan kali lebih cepat dari sebelumnya. Tak lama kemudian, sebuah lubang muncul di sarkoma itu, yang melaluinya banyak tulang yang patah dan baju besi yang terpelintir menyembur keluar. Blackjack dan bawahannya saling berpandangan dengan bingung, takjub dengan keanehan dan kebrutalan binatang itu. Dalam sekejap mata, para prajurit klan perisai hitam di sekitar tetua pertama klan Turing semuanya ditelan oleh binatang iblis itu. Binatang-binatang ajaib tersebut memiliki karakteristik seperti tanaman pemakan manusia dan babi tombak iblis. Mereka dapat diaktifkan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bahkan jika seseorang berbalik dan lari, mereka tidak akan dapat berlari lebih cepat dari binatang-binatang iblis yang secepat bola meriam. Tak lama kemudian, binatang-binatang iblis itu akan mengejar mereka dari belakang, meremukkan tulang-tulang mereka, dan menelan mereka bulat-bulat. Tetua pertama klan Turing sangat penting bagi misi kita. Kita tidak bisa meninggalkannya sendirian di sini. Blackjack menggertakkan giginya. Dua bilah tajam menyemburkan cahaya hitam lagi dan melesat maju seperti tornado. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Zadim terus berkembang pesat.